Audio Jungle. Mulai ya kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu waktunya kakak. Kami dari mahasiswa Universitas Mulia Kudus Prodi Manajemen ingin mewawancarai kakak untuk keperluan tugas kami, yaitu analisis observasi UMKM. Perkenalkan, nama saya Fatica, ini teman saya Lita, ini Bagus, ini Fahad. Dan saya bersama teman-teman saya ingin tahu nama kakak sebagai owner Banena. Boleh memperkenalkan diri? Ya, nama saya Hana Dania selaku owner Banena. Boleh perkenalan profil usahanya dari mulai nama asal dari Banena itu sendiri dulu. Jadi namanya itu emang Banena, nama Instagramnya di sosmed itu banena_id. Terus Banena itu berdiri tahun April 2017. Iya. Jadi awalnya itu ya cuman enggak pure niat mau bisnis Banena ini. Waktu itu awalnya lagi kumpul sama teman-teman, ceritanya habis lulus kuliah. Terus kita bareng-bareng cari kerja. Nah, di sela-sela cari kerja itu kan nunggu panggilan kan, pasti agak lama itu waktu itu nunggu panggilan. Terus kita coba yuk bareng-bareng kita sambil nunggu waktu panggilan bikin bisnis apa gitu yang gampang-gampang aja, yang kecil-kecil aja. Ntar kita modalnya bagi rata, hasilnya juga dibagi rata kayak gitu. Terus waktu itu sama teman-teman aku semua kebetulan dari UI Jogja sama UGM dulu sama-sama kita di Jogja. Terus kita bikin waktu itu nggak kayak gini. Waktu itu cuman emang pisang doang gitu. Kalau sekarang kan banyak menunya. Nah, waktu itu bikin pisang crispy nih. Kita jualnya waktu itu masih pre-order, masih kayak kita share di Instagram, dibuka open PO, terus siapa nih yang mau beli, variannya ada ini, ntar COD-nya ditentuin di mana gitu. Terus juga waktu itu kita nggak buka tiap hari, cuman kayak seminggu paling 3 kali doang kayak gitu. Terus akhirnya sama teman-teman aku tuh emang sih yang bikin, maksudnya yang bikin kayak resepnya, yang pokoknya yang bikin masaknya itu emang dari aku, karena aku sendiri kan juga senang masak, memang hobi masak ya. Nah, terus habis itu ini teman aku yang dari Jogja balik ke Jogja, dia ada panggilan di sana, terus juga ada yang masih kuliah juga di sana. Terus akhirnya yang tersisa tinggal aku doang yang di sini waktu itu. Nah, ya udah, terus kita ngomongin bareng-bareng, lumayan nih respon dari masyarakatnya. Kalau disia-siain, maksudnya nggak diterusin juga eman gitu ya. Nah, udah sih nggak apa-apa. Akhirnya ya udah aku yang handling semua. Waktu itu kita udah share profit, dapatnya segini-segini. Terus habis itu aku mulai dari awal. Waktu itu aku modalnya cuma 200.000 doang. Terus 200.000 waktu itu masih nggak ada karyawan, jadi pure semua aku, masih semuanya sendiri, ke pasar sendiri, ngolah-ngolah apa sendiri. Nah, terus semakin hari orderan tuh semakin banyak, sampai akhirnya aku kewalahan lagi, nggak bisa COD. Akhirnya manfaatin rumah, karena rumah kan juga pinggir jalan, nggak terlalu susah kan carinya. Nah, terus aku buka open PO, kalau yang mau order bisa ambil di Getas Pejaten gitu. Nah, akhirnya dari situ makin lama kan makin oke nih penjualan. Terus aku berani handling karyawan. Nah, waktu itu juga handling karyawannya masih satu aja dulu. Itu masih tahun 2017. Iya, masih 2017 itu satu dulu. Terus akhirnya satu karyawan sama aku udah kecapean juga nih, udah keteteran. Akhirnya kita berani ambil lagi 2 karyawan lagi gitu. Terus dari situ dari situ terus orang tua kan support ya, maksudnya ya udah nggak maksain, misalkan harus lulus kuliah harus jadi pegawai itu nggak maksain, terserah aku apa. Terus kalau misalkan kita jalannya emang di bisnis dan bisnisnya itu maksudnya lancar, bisa diterima masyarakat, kenapa enggak gitu kan. Ya udah, dari situ dibuka nih outlet yang sampai sekarang. Alamatnya ini berarti ada 2 tempat ya? Iya, cabang yang satu kan di sini di Getas Pejaten, yang satu lagi di Banena Wergu di belakang Taman Bida.
operasional jam bukanya Kak? Kalau jam buka yang getas itu jam 10 sampai 5 sore. Kalau yang di Wargu di Gor itu jam 3 sore sampai setengah 9 malam. Punya usaha lain selain Banena ini Kak? Punya, tapi bergeraknya juga di bidang kuliner. Ini tahu apa? Jagung corner enggak? Belum pernah tahu ya? Belum. Nah, itu juga samping, jadi di Gor itu aku nyewa 2 ruko, yang satu buat Banena, yang satunya buat yang jagung corner gitu. Itu sejenis kayak jasuke, tapi aku modif jadi dia jasuke ada mozzarellanya, terus ada topping-topping kayak KitKat, Silver Queen, kayak gitu, Oreo gitu. Visi-misinya dalam mengembangkan usaha itu apa? Apanya? Visi-misinya. Oh, visi-misinya. Yang misinya sih, yang pertama itu aku misinya pengen cari duit, itu pasti ya, misinya pengen cari duit itu. Jadi misinya tuh pengen bangun usaha tapi dengan modal, bukan modal kecil tapi untungnya lumayan, dan mau memperkerjakan ibu-ibu yang dia udah susah untuk cari kerjaan di luar gitu loh. Karena karyawan aku juga rata-rata itu para ibu-ibu yang ya emang dia masih butuh kerja, tapi untuk kerja di luar kayak umurnya udah terbatas, terus kayak kemampuannya mengikuti, nah itu dia masih bisa survive gitu sehari-hari gitu. Terus kalau visinya tuh pengen ngajak kayak orang-orang di sekitar tuh, ayo kita kita tuh bisa bisnis dengan modal tuh nggak harus yang gede, tapi bisa diterima masyarakat. Terus juga bisnisnya itu yang penting tuh ikhlas, maksudnya ikhlas dalam arti susah-susah dulu nggak apa-apa, tapi nanti kita menikmati hasilnya mungkin belakangan gitu. Apakah usaha ini bisa dibayangkan ke depannya bagaimana? Maksudnya dibayangkan ke depannya bagaimana? Maksudnya mau buka cabang di mana atau lebih besar menunya? Ya, tadi yang aku bilang, jadi tahun 2020 akhir ini itu kita lagi kayak bikin rencana mau rebranding buat di tahun 2021 nanti. Jadi di tahun 2020 akhir ini kemarin habis kayak renov tempat, terus juga nanti yang 2021 yang di Gor itu jadi aku mau close, jadi semua aku pindahin di sini, tapi nanti di sini juga buka dari jam 10 sampai jam setengah 9 malam, cuma di sini pokoknya mau dipusatkan satu tempat aja, tapi satu tempat itu udah kayak punya kenyamanan lah tersendiri. Terus juga dari menu-menu kita akan mungkin tambah menu lagi, insya Allah. Menunya juga enggak melulu cuman camilan doang, insya Allah nanti kita mau launching menu yang berat gitu, kayak nasi kayak gitu. Nah, di luar sana kan banyak ya Kak saingan yang jualan banana. Menurut Kakak gimana? Ya karena sih sebenarnya pesaing itu pasti ada ya, mau usaha kita apa aja itu pasti pesaing itu ada, apalagi kalau usaha yang kecil-kecilan gini ya. Jadi ya menurut aku yang nggak apa-apa, karena semua orang kan butuh kerjaan juga. Yang pasti masih ini aja sih, masih kayak harus punya ciri khas gitu. Mungkin ya kalau yang aku tahu di Kudus mungkin ada sih pisang itu dibuatnya yang pisang nugget gitu loh. Kalau aku kan emang nggak nugget ya, jadi emang pisangnya pisang asli pisang gitu, aku sisir terus dikasih crispy, terus baru ditoppingin. Nah terus juga toppingnya aku mempertahankan yang pertama kali aku pakai. Kalau dulu kan waktu aku pertama kali jualan itu belum ada coklat yang dia glaze, tahu glaze nggak? Jadi yang coklat tapi yang cair. Nah, kalau kayaknya setahu aku pesaing aku itu pakainya yang dia coklat yang cair gitu kan. Tapi ya udah aku mempertahankan ciri khas dari awal, pakainya coklatnya tetap yang yang balok, yang seru. Menurut Mbak, produk yang tepat sasaran seperti apa juga? Oh, penting sekali. Jadi waktu aku memutuskan untuk usaha ini, aku tentuin dulu nih, aku mau makanannya itu yang berat atau yang snack.
Nah, kalau kita tuju snack, nah snacknya itu yang nggak cuma yang bikin lapar-lapar doang itu enggak. Jadi pengen buat snack, tapi yang satu box itu udah bikin kita kenyang gitu loh, kayak worth it lah dengan harganya gitu, nggak yang snack kayak ganjel kok di sini habis itu lapar lihat gitu enggak. Nah terus juga tentu ini pasarnya kita tuh mau yang kalangan apa. Kalau aku tuh emang pertama kali nyasarnya tuh kalangan anak muda ya, karena kan rata-rata anak muda itu ya kepo kan, kepo maksudnya ada jajanan ini, nah, terus coba gini, jadi aku manage itu yang anak muda banget lah gitu, dari packagingnya, terus rasa-rasanya. Kalau yang kan ada taro green tea kan rata-rata orang tua nggak suka ya taro green tea gitu kan. Nah itu aku masukin yang rasa-rasa anak muda itu, tapi aku juga nggak lupa ini apa namanya, tetap ada inilah kayak unsur makanan itu bisa dinikmati buat semua kalangan gitu loh. Nah aku masukin juga kayak ada coklatnya. Selain makanan lain sebenarnya itu masih ada yang lain kan? Menunya gitu ya. Oh ada. Jadi kalau yang di sini itu aku emang berawal dari pisang, tapi sejalan itu kan aku kayak survei ke pasar, apa sih sekarang jajan yang diminati di pasaran gitu kan. Nah terus waktu itu aku emang orangnya sering coba-coba, jadi aku kalau mau nyiptain sesuatu itu aku pasti bikin dulu, tapi kayak oh ini aku doyan nggak gitu. Kalau misalkan aku doyan terus aku kasih ke saudara-saudara, oh ini oke gitu kan, ya udah aku baru jual. Pokoknya pinter-pinter kita modifikasi aja sih kayak gitu. Kalau contohnya juga ya, misalkan waktu itu bukannya aku ini ya, maksudnya setahu aku waktu itu aku bikin salad itu aku toppingnya ada keju, ada oreo, ada Milo, karena ada juga kan orang yang nggak suka keju gitu kan. Nah terus ya udah aku nyediain oreo Milo. Tapi makin sini ternyata juga banyak juga, mungkin nggak tahu orang itu mungkin ngikutin yang lain atau lihat aku nggak tahu ya, cuman setahu aku waktu itu aku bikin salad itu, setahu aku yang toppingnya nyeleneh waktu itu sih baru aku gitu. Ini udah pakai jasa kayak online ya, Grab, Gojek. Oh iya, udah dari Grab awal masuk Kudus kita udah ditawarin GrabFood, GoFood itu masih jalan sih itu. Tahun 2017 sudah Belum kan, Grab masuk sini itu 2019 awal kayaknya. Berarti ini menunya cocok untuk kalangan anak kecil juga Cocok ya, kids friendly juga, jadi bisa dinikmati semua kalangan. tahap dalam produksinya itu gimana? Maksudnya dalam operasional sehari-harinya gitu. Yang pertama ya dari pagi aku yang turun ke pasar sendiri, cari pisangnya, itu pisang yang cocok itu yang gimana itu aku yang beli sendiri. Terus habis itu yang kayak ngolah, kan aku ada juga salad, terus salad buah, salad sayur, terus habis itu kayak makaroni skutel. Nah pokoknya dasar-dasarnya kayak yang bikin racikan sausnya itu aku sendiri. Nah ntar karyawan aku tinggal dia yang kayak potong-potong, pokoknya yang inilah kerjaan yang dasarnya itu, pokoknya yang racik-racik itu aku. Selain itu udah di handle sama karyawan aku, kayak potong-potong, nopping dan lain-lain. Kalau ada orang yang order baru dibikin? Iya, jadi kalau Banina itu made by order, jadi kalau ada orang order masuk baru kita bikin. Itu peralatannya atau dibutuhkan dalam kata itu apa saja, Mbak? Peralatannya sih simple ya, yang pasti kompor, terus kayak gas, wajan dan lain-lain itulah. Terus juga selain itu paling ya alat-alat baker ya, kayak apa sih, apa namanya, spatula kayak gitu loh. Terus terus kayak apa, cepresan es itu loh, tau nggak sih kalau kita beli es jus gitu. Nah itulah. Untuk bahan baku sendiri, apakah pernah mengalami kenaikan atau kenaikan harga atau langka? Terus respon Mbak gimana? Iya pernah banget ya, sering malah kadang. Jadi respon aku ya udah, kan kita misalkan waktu itu harga pisang di pasaran itu lagi mahal. Kalau bulan-bulan apa itu emang kadang lebih mahal. Itu aku kan satu box aku isi 4. Nah terus waktu itu di pasaran harga pisang yang aku biasanya pakai itu kan yang gede-gede, itu harganya bisa sampai 25.
Nah, cara mengatasi kelangkaan atau kenaikan tapi harga kita masih stabil itu caranya kayak aku pilih pisang yang dia rasanya sama kayak aku tapi bentuknya aja yang mungkin lebih kecil. Nah, cara mengatasinya dari yang isi 4 aku kasih isi 5. Kalau dulu kan kalau normalnya 4 tapi gede-gede. Nah, aku isi 5 cuman ukurannya agak sedikit lebih kecil dari yang biasanya. Tapi kan dia tetap dapatnya 5 kayak gitu. Terus untuk promosinya itu sudah melalui apa sih? Promosinya kita ya lewat sosmed yang pasti. Karena zaman sekarang mau jualan apapun kalau dipublish di sosmed kan jalannya emang lebih cepat ya, orang tahu lebih cepat, jadi ya emang promosinya lewat sosmed. Terus kayak endorse ini akun kayak kuliner gitu sih. Terus kadang kita bikin giveaway, jadi misalkan nanti beli di Banana terus di post, ntar kita kayak posan yang paling menarik ntar kita kasih hadiah kayak gitu. Jadi kan tidak secara sengaja itu kita nyuruh follower kita untuk masarin produk kita gitu loh kalau orang-orang ikut giveaway. Nah gitu aja sih. Untuk pengembangan produknya apa saja yang Mbak sudah lakukan itu? Pengembangan produk Ya. Pengembangan produk banyak sih. Jadi ya kalau dulu Banana kan cuma kayak manis-manis doang, maksudnya ya seputaran pisang crispy atau Oreo goreng, pokoknya yang manis-manis. Nah dari itu aku juga nyediain orang yang gimana nih, orang yang suka gurih tapi juga bisa order di aku gitu kan. Nah makanya aku bikin menu yang ada gurihnya. Jadi aku bikin selain pisang aku bikin salad buah, salad sayur, makaroni skutel, terus spaghetti carbonara gitu. Kalau kendalanya dalam hal produksinya itu apa? Kendalanya dalam hal produksi mungkin ini aja sih, kalau misalkan harga bahan baku naik itu aja. Terus paling juga kayak ada karyawan yang ada gini, jadi ada menu-menu yang bisa buat itu hanya aku gitu ya. Jadi kadang kalau misalkan aku mau pergi kan nggak leluasa, karena misalkan emang aku yang bisa dan karyawan aku tuh nggak bisa, jadinya ya itu kendalanya. Jadi saran aja mungkin kalau nanti punya usaha, karyawannya itu istilahnya harus menguasai semuanya lah. Terus ada kendala waktu pemasaran? Pemasaran kendalanya, kalau dulu sih pemasarannya lancar-lancar aja ya, karena waktu itu dulu kan masih sedikit mungkin jajanan, kayak nggak kayak sekarang gitu loh. Sekarang kan banyak banget macamnya gitu kan. Nah kalau ininya sekarang kita manfaatin ini aja sih, kayak platform kayak ya tadi itu mungkin ada yang endorse selebgram atau mungkin ada yang endorse ke akun kuliner kayak gitu. Manfaatin yang ada aja ya. Strategi yang akan Mbak lakukan untuk konsumen supaya agar tahu ini produknya Oke gitu ya. Strateginya sih kalau dulu jadi pemikiran sama strategi di Banana awal sama sekarang itu udah beda. Jadi dulu sekitar tahun 2017 sampai 2019 mungkin strateginya kita menambahkan produk-produk baru. Nah terus aku lihat mungkin dari 2020 awal sampai 2020 mau akhir ini kok kita nggak bisa nih kalau cuma nambah-nambah menu doang, karena kalau nambah-nambah menu doang tapi kayak nggak ada kalau konsumennya taunya juga itu aja susah nih. Makanya terus aku mau rebranding kan 2020 sampai akhir ini kebanyakan kita konsumennya itu lewat online, lewat Grab. Jadi jarang yang beli langsung, kebanyakan lewat GrabFood, GoFood itu banyak. Nah terus 2021 itu pengen kita rebranding, kita juga nonjolin menunya, tapi nggak hanya menunya yang kita tonjolin tapi tempatnya juga kita tonjolin. Jadi online jadi GrabFood, GoFood masuknya juga banyak, dari yang datang langsung juga banyak kayak gitu. Ini kan pandemi ya kak? Iya. Beda nggak maksudnya pendapatannya pendapatan
Iya, yang pasti beda lah ya, karena kan dulu apalagi yang di gor ya. Kalau dulu kan anak sekolah sering banget ya habis kayak pulang sekolah atau pulang les kan jajan. Nah sekarang kan nggak ada sekolah, les juga nggak serame dulu, jadinya tetap beda. Terus juga kan banyak orang di PHK juga kan. Ya. Jadi banyak juga kadang yang mencari kerjaan malah di aku kayak gitu. Ada nggak ada kerjaan? Yang atur ini banyak atau ada Yang peningkatan atur. atau Kalau dulu tuh gini, misalkan weekend dari Jumat Sabtu Minggu itu pasti udah bisa diprediksi kan, wah kita harus nambah pisang gitu kan. Nah kalau yang di pandemi ini nggak bisa apa kita nggak bisa diperkirakan, jadinya kadang juga misalkan Jumat Sabtu yang aku kira dia bakal lebih rame biasa aja, tapi malah hari Seninnya yang lebih oke gitu. Jadi konsumennya fluktuatif sih, maksudnya naik turun, nggak bisa diprediksi kayak gitu. Iya kak, maaf Iya. mengganggu waktunya. Boleh kan? Nyempatin waktunya buat kita wawancara.